Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ananda Haris Rahmadi dengan NPM 25782032. Di sini saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet dari kelas B. Saya akan membuat tugas hands-on video yang diberikan oleh Bapak Ismail. Langsung saja kita ke materinya, teman-teman. Ya, sesuai tugas labnya, kita di sini uh, akan membuat dokumentasi atau membuat sebuah buku panduan, teman-teman. Nah, ketika kita membeli barang ya, ketika kita membeli barang, teman-teman. Ini apa yang sudah dikatakan dosen saya, ketika kita membeli barang, itu kita pasti mendapatkan buku panduan. Contohnya barang-barang elektronik ya, misalkan kita beli HP. Nah, di HP itu nanti akan ada cara how to use-nya, cara menggunakannya. Terus cara pengembalian garansinya. Nah, seperti itu. Lalu cara menghidupkannya, teman-teman. Dan lain sebagainya lah intinya. Seperti itu. Nah, ini juga berhubungan dengan Linux, teman-teman. Ketika kita bingung menggunakan Linux ya, nah kita bisa menggunakan, kita bisa melihat buku panduannya, how to use-nya. Ya. Lalu menggunakan buku panduannya, yaitu di MAN. Menggunakan MAN, MAN. Oke, kita langsung saja ke praktikum. Kita ke lab terlebih dahulu, lingkungan lab, dan yang satunya ke kursusnya ya. Kita akan open konsolnya. Nah, sudah. Oke, setelah itu kita akan ke terminal. Kita tunggu, ada loading sedikit. Oke, kita akan memulainya dengan lab start ya. Seperti biasa, lab start. Untuk mempersiapkan lingkungan latihan saya. Lab start. Review. Nah, seperti ini, lalu kita enter. Dia akan saling mempersiapkan ya. Kita tunggu sebentar sambil kita lihat-lihat. Di sini cukup lumayan lama teman-teman untuk loading. Ini ada instruksi. Wah, cepat teman-teman. Tadi lama loh. Apa karena koneksi ya? Koneksi ngaruh seharusnya. Pastikan ya teman-teman ya, ketika membuat atau memakai terminal itu, kalian harus ini sih, wifi-nya atau internetnya itu harus lancar. Kalau nggak lancar biasanya loadingnya lama banget. Seperti itu. Oke, kita udah how to use, kok how to use? Kita udah memulainya. Ini sudah ada. Nah, selanjutnya kita akan membuat filenya ya. Filenya kita pakai touch aja lah. Touch. Nah, sebenarnya membuat filenya itu bisa pakai dir ya. Tapi saya pakai touch saja. Karena ya sama aja. My touch titik txt seperti ini. Lalu kita enter. Oke. Lalu kita iso. Iso ini untuk menambahkan isi file ya. Iso. Nah, ini kita menamai apa ya? Ini kan kita praktikum. Oh, menyelesaikan lab saja ya. Menyelesaikan lab 3. Ini lab 3. Oke, setelah itu kita akan masukkan dia ke file kita. My task txt seperti ini. Kita enter. Oke, sudah itu. Kita akan menggunakan ls, teman-teman. Nah, kalau di Linux itu pakai ls ya. Kalau di Windows itu baru pakai dir, teman-teman. ls itu untuk melihat direktori dalam Linuxnya. Kalau dir melihat direktori dalam Windows. ls strip 2
kok strip di ke samping gitu, lalu temp, lalu kita ketik my task txt. Nah seperti ini. Nah ini my file name ini ya punya kita tadi ya, yang sudah kita buat, my task txt. Lalu kita perhatiin dulu, lalu kita enter. Nah sekarang kita akan membuat cat-nya ya, untuk menampilkan informasinya. Cat ya, dia bisa menampilkan informasi dengan membaca file temp seperti ini. Lalu my task txt kembali. Kita perhatikan dulu teman-teman sebelum kita enter. Nah oke. Di sini ada desktop ya di dalam file kita, lalu ada dokumen, ada download, ada musik, ada picture, ada public, ada template, ada video, lalu ada file yang kita buat tadi. Ini directory berarti. Oke, selanjutnya kita akan ke ini, ke main trip key hostname. Ini untuk membuka halaman manualnya. Sabar, saya baca dulu teman-teman. Oke, kita ketik main kita hostname seperti ini. Lalu kita enter. Nah di sini ada banyak nih ya, di free host tab itu ada get network hostname and address ya, cara mendapatkan alamat host dan alamat jaringan. Lalu yang ini get atau set hostname, yaitu dapat atau mengatur nama host teman-teman. Oke, sudah itu kita akan lanjutkan ke main hostname ya. Ini akan menampilkan semua FQN ya dari mesin hostname ini. Main hostname seperti ini, lalu kita enter. Oke, sudah jalan, kita sudah berada di buku panduan. Kita lihat ke bawah. Ini ada option nih, ada apa aja, ada strip A, lalu strip alias. Nah ini adalah untuk menampilkan nama alias host jika digunakan teman-teman. Nah itu, lalu ada strip E, lalu strip al apa ini, strip fqdns. Oh ini untuk menampilkan semua di fqdns teman-teman. Nah oke, selanjutnya kita akan keluar ya, kita akan key untuk quit. Nah seperti ini. Lalu kita akan ketikkan hostname kembali ya, kita akan menambahkan host fqdn nya, hostname strip A, lalu kita dorong masuk ke file kita my task txt. Nah seperti ini, lalu kita enter. Oke, lalu kita cat lagi ya, untuk menampilkan informasi ada apa aja. Cat my task txt. Nah seperti ini teman-teman, cat my task txt. Oke, sudah benar, kita enter. Nah kita sudah melihat yang kita masukkan tadi, Excel-nya ya, yang sudah kita tambahkan, itu menyelesaikan lab 3 teman-teman. Oke, sudah itu, sudah sama, ini juga sudah ada. Kita akan ke date ya, main date ini apa sih teman-teman? Main date ini tanggal ya, tanggal waktunya sekarang, detiknya, seperti itu. Kita ketik main date, kita enter. Nah ini dia,
sama seperti ini. Di sana di sini ada strip D, terus strip that, string, oke, dan lain sebagainya, ada banyak. Kita quit, ya. Kita quit, lalu kita akan memakai seperti ini. Ikuti saja. Ini untuk mendapatkan jumlah detik ya antara tanggal yang diminta. Ini persen mendapatkan jumlah detik antara tanggal yang diminta. Oke, kita ketik that, lalu strip D, lalu jam 1 2025, Januari tanggal 1 2025, lalu kita plus persen, lalu S ya, lalu strip my task txt. Nah seperti ini. Nah ini karena cukup panjang, kita lihat, takutnya ada yang salah. Sebenarnya nggak apa-apa sih salah, kita ntar bisa ngulang lagi. Cuman ya alangkah lebih baiknya kita teliti teman-teman, pelan, teliti, dan tidak salah. Oke, sudah, lalu kita enter ya. Oke, lalu kita bakal meriksa informasi lagi. Kita ketik get my task txt. Nah seperti ini, lalu kita enter. Oke. Nah, oh ya, saya lupa beritahu ke kalian. Di sini kan ada ini ya, plus, lalu persen dan S. Nah ini kalian harus merhatiin teman-teman, karena di terminal ini kecil banget, sumpah. Saya tadi beberapa kali nyoba terminal ini, banyak salahnya karena ya itu, ini kecil banget. Saya ada S-nya nggak ketulis, terus kegedean atau bagaimana tadi saya, dia nggak mau keluar, dia menampilkan ini ya, nomor ini. Oke, selanjutnya kita akan pakai dia ya, tab yang sudah saya tandai tadi di sini. Kita akan pakai dia untuk menampilkan hari, bulan, lalu tanggalnya, detiknya, bahkan tahunnya teman-teman. Dan dua kali that sama dengan F 1735. Oke, kita enter. Nah ini dia, ini hari Rabu Januari 1 ya, ini tanggal nih 1. Lalu ini 00 itu dia menampilkan format 24 jam teman-teman, makanya 00 ya. Lalu ada tahun ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke langkah 3 ya. Kita akan mengidentifikasi mode Linux pada workstation. Kita akan menjalankan man strip k, lalu Linux seperti ini, Linux, lalu kita enter ya. Oke, kita enter sudah. Kita akan cari nih, get pros 8, lalu get the current model of Linux. Kita lihat kejauhan ini ya, dia teman-teman. Aduh kok sini ya, ada ya. Oke, done. Setelah itu kita akan memasukkan dia ke dalam punya kita ya. Kita akan paksa get
Return force my txt seperti ini. Oke, sudah. Lalu kita cek lagi teman-teman informasinya dengan cara cat my txt. Nah, di sini ada misalkan menyelesaikan lab, terus ada opsi stasiun, lalu ada nomornya, ada enforcing. Oh ya, enforcing ini itu dia sifatnya memaksa ya, atau aturan yang harus dipatuhi teman-teman. Jadi dia memutuskan secara sepihak ya. Jadi melaksanakan atau menegakkan aturan supaya dipatuhi. Seperti itu. Dia memaksa untuk masuk agar aturannya dipatuhi. Oke, kita keempat ya. Kita akan ke main. Ini untuk mempersiapkan halaman manual ya, agar bisa dicetak. Nah, seperti ini. Banyak banget. Nah, seperti ini teman-teman ya, sudah masuk. Kaki, lalu kita ke 4.2. Nah, kita akan menggunakan ICO ya untuk nge-push si ini main tbase, lalu LPR PSP ya. ICO main tbase, lalu LPR TS. Nah, seperti ini. Lalu kita strip tas ya, kita dorong dia masuk ke dalam file kita, my txt seperti ini. Oke, sudah, kita enter. Lalu kita cek lagi informasinya, cat my txt teman-teman. Nah, sudah, kita enter kembali. Oke, sudah masuk, sudah berhasil teman-teman. Nah, udah ya, cukup sampai sini. Belum teman-teman, masih ada evaluasi sama menyelesaikan. Nah, kita evaluasi. Di sini evaluasi itu untuk menilai pekerjaan saya. Kalau ada kesalahan, kita akan memperbaiki kembali. Dia akan mengecek apakah ada kesalahan atau enggak. Lab grade, terus help review, lab grade help review. Seperti ini, kita enter. Kita tinggal menunggu. Oke, pas. Oke, tidak ada teman-teman, semuanya telah berhasil. Lalu kita finish ya, terakhir lab finish, so review. Nah, kita enter. Oke, sudah berhasil teman-teman. Kita sudah melakukan praktikumnya sampai selesai ya. Ini masih ada lagi nggak ya? Coba. Enggak nih, udah nggak ada lagi. Oke teman-teman, dikarenakan sudah berhasil ya, sudah selesai, dan tidak ada salah, maka saya akan akhiri video kali ini. Saya tutup. Saya mohon maaf jika ada salah kata dari saya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.